Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Uskup dan para romo, momen Paskah selalu dan senantiasa dilihat sebagai momen penuh kemuliaan dalam gereja, karena dihubungkan dengan pribadi Tuhan Yesus yang bangkit. Injil hari ini menghadirkan kisah Maria Magdalena pada momen-momen Paskali ini atau Paskah ini. Dengan kata lain, peristiwa Maria Magdalena yang pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus itu ditempatkan sebagai peristiwa mulia, dan tentu demikian yang terjadi ketika dia boleh melihat Tuhan Yesus sekalipun diawali dengan ketidaktahuan dan ketidakpengenalan. Namun barangkali baik kita juga merenungkan bahwa sebelum sampai pada peristiwa mulia itu, sebetulnya Maria Magdalena mengalami aneka peristiwa, dan demikian tradisi menghubungkan siapa Maria Magdalena ini. Antara lain adalah dia dihubungkan dengan wanita yang kemasukan 7 roh jahat. Di tempat lain dia dihubungkan dengan wanita yang datang kepada Yesus
lalu menangis di kaki Yesus, lalu kemudian meminyaki kakinya juga. Setelah itu mengeringkan dengan rambutnya. Mengingat peristiwa pada kaki Yesus itu, saya terus terang secara pribadi jadi tertarik dengan kehadiran malaikat itu, yang dua malaikat itu. Satu di kepala, satu di bagian kaki Yesus. Sepertinya tak bermakna apa-apa. Tetapi Monsignor Fernando Guterres dalam salah satu buku permenungannya, At the Feet of Jesus, mengatakan begini: There is no nobler place than to be at the feet of Jesus. Tidak ada tempat yang lebih mulia daripada berada pada kaki Yesus. Sedari awal spirit Maria Magdalena adalah bersandar pada kaki Tuhan, bermakna dalam semangat jiwa rendah hatinya, dia juga bersandar pada Tuhan Yesus yang adalah rendah hati. Dan ketika peristiwa Paskah memperlihatkan perutusan Maria Magdalena pada hari ini, mau mengatakan yang sama, bahwa inilah misi gereja, inilah perutusan kita, baik dalam komunitas manapun dan apapun, supaya kesaksian hidup iman kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus juga memperlihatkan spirit dan keteladanan kerendahan hati ini bersama semua orang yang kita layani, juga bersama semua orang rekan dan sahabat yang melayani Tuhan dan gereja. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.